Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Janeta, NIM 19505100018 dari kelas Aksya 2A. Kali ini saya akan membahas tentang studi kasus preferensi konsumsi keluarga perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Wates, Ngalian, Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumsi keluarga muslim di Wates, Ngalian, Semarang dalam perspektif ekonomi Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumsi keluarga muslim di Wates, Ngalian, Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumsi keluarga masih bersikap israf atau berlebih-lebihan. Namun ada dari beberapa keluarga muslim sesuai dengan preferensi konsumsi dalam Islam, ada faktor lain yang mempengaruhi preferensi konsumsi, yakni lingkungan sosial. Pendahuluan hidup manusia yang perlu dipenuhi setiap hari adalah persoalan ekonomi. Oleh karena itu, manusia berkewajiban memelihara dan mengembangkan agar potensi sumber daya ekonomi di dunia ini bisa dimanfaatkan oleh generasi seterusnya. Persoalan ekonomi mengandung 3 aspek, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Konsumsi adalah hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan. Salah satu permasalahan adalah kebutuhan konsumsi barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan setiap individu selalu dihadapkan pada berbagai pilihan atau preferensi yang ada di pasar. Hal ini membuat sejumlah keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan juga harus memilih penggunaan uang untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan individu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus atau wajib terpenuhi, yakni papan, sandang, pangan. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer, dan kebutuhan itu baru terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jika seseorang merasa lebih, maka kebutuhan tersier termasuk kelompok mewah karena pemenuhan kebutuhannya tertuju pada barang-barang mewah yang hanya dilakukan oleh orang yang berpendapatan besar karena kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi dan tidak hanya sekedar cukup. Preferensi komunikasi keluarga perspektif ekonomi Islam. Dalam menentukan pilihan kebutuhan dalam konsumsi harus menyeimbangkan antara kebutuhan preferensi dan ketersediaan sumber daya. Fungsi permintaan lahir bersumber dari keputusan manusia untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Fungsi permintaan termasuk salah satu bagian dari kegiatan masyarakat untuk mengonsumsi suatu barang. Sedangkan menurut ekonomi konvensional, konsumen hanya berorientasi pada tujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Bahwa ekonomi Islam morallah sebagai basic dalam setiap aktivitas. Dalam ilmu ekonomi konvensional, tidak ada larangan dan tidak ada anjuran di dalam kegiatan ekonomi. Yang terpenting bagaimana cara memuaskan utilitas individu. Dengan konsep ekonomi konvensional, mengajak manusia untuk konsumsi lebih mengedepankan kepuasan diri sendiri dan hanya bersifat dunia tepat terpenuhi apa yang diinginkan. Menurut ilmu ekonomi konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi berhubungan erat dengan tingkat pendapatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi tidak hanya menyangkut menghabiskan lewat makan dan minum saja, tetapi juga kegiatan ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai barang dan jasa. Pengertian konsumsi menurut ekonomi Islam tidak berbeda dengan definisi tersebut. Namun kesamaan pengertian tidak berarti kesamaan dalam setiap yang meliputinya. Sebab barang dan jasa yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan seseorang muslim dan keinginannya harus halal. Kesimpulan
Preferensi konsumsi keluarga, perspektif ekonomi Islam lebih mengurutkan peningkatan kebutuhan dan konsisten dengan prioritas yang hendak dipenuhi lebih dahulu. Dengan demikian, seorang muslim lebih mengutamakan yang dijadikan prioritas konsumsi yang harus dilaksanakan agar kebutuhan penting itu terpenuhi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Meningkatnya pendapatan biasanya akan diimbangi dengan meningkatnya belanja seseorang. Oleh karena itu, dalam membelanjakan anggaran perlu memperhatikan kemaslahatan atau keberkahannya. Harus mampu menyeimbangi antara kebutuhan material dan spiritual. Dengan keseimbangan tersebut akan melahirkan konsumsi duniawi dan konsumsi akhirat, maka semakin meningkat pendapatan akan semakin tinggi konsumsi ibadahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.